yalal waton Hubbul waton minal iman Warakakum minal hirman Inhadu alal waton yalal waton Hubbul waton minal iman Warakakum minal hirman Inhadu alal waton Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yauma tomi hayyal qimama kullu mayya tika yauma tomi hayyal qimama Siapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Siapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Hadratul Qurama wal Fudula, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang kami taati, yang kami hormati, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Gus Ipul, selaku Ketua Panitia Daerah Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, yang kami hormati Kiai Haji Mutawakkil Allah selaku Ketua PWNU Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Haji Surya Paloh yang berkenan mengisi acara ceramah dialog kebangsaan Pramuktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dengan tema meneguhkan cinta tanah air di tengah era globalisasi. Hadirin wal hadirat jamaah Masjidil Akbar Surabaya yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan maunahnya sehingga kita bersama pada malam hari ini di kalender 25 Juli 2015 atau bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1436 Hijriah dapat hadir dalam acara dialog kebangsaan Pramuktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dengan tema meneguhkan cinta tanah air di tengah era globalisasi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari dengan memohon ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali acara pada malam hari ini dengan baca Al-Qur'an Shalatul Fatihah dengan niatan dan doa semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama Bapak Surya Paloh serta segenap rombongan, para kiai, para alim, para guru, para sesepuh, khususnya di sini ada Kiai Ali Masyhuri, ada Kiai Mutawakkil Allah, ada Kiai Zainuddin Husni, ada Syekh Abdurrahman bin Smith, dan juga segenap para ulama, para kiai yang rawuh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, segenap jamaah hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan.
setelah mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berkirim salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewakili segenap panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 5 Agustus yang akan datang, mengucapkan banyak-banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang ikut mensukseskan kegiatan pada malam hari ini, khususnya kepada Pak Surya Paloh di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa sebagai pemimpin partai, sebagai pemilik dari Metro TV, Media Indonesia, dan juga tentu saja sebagai salah satu tokoh nasional yang cukup berpengaruh, memberikan waktu untuk memenuhi undangan kami segenap panitia di dalam rangka kegiatan Pramuktamar yang tentu kita harapkan ini nanti ada manfaat tidak hanya untuk kita yang hadir di sini, tapi juga untuk bangsa dan negara. Pak Surya, perlu saya laporkan, ada 25 kegiatan Pramuktamar. Malam ini adalah salah satunya. Semestinya kegiatan ini berada di halaman masjid, karena bersamaan ada kegiatan mantenan di 2 tempat di dalam area masjid ini. Supaya tidak saling mengganggu, maka kita pindah ke dalam. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ini ada perubahan tempat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang masih rame ini Pak Surya sedang bagi konsumsi, karena para jamaah ini tadi mengawali hadir di sini dengan sholat isya bersama, kemudian setelah itu istighosah dipimpin oleh Kiai Zainuddin Husni, lalu mengikuti kegiatan ini yang mudah-mudahan meskipun konsumsinya tidak lengkap bisa membantu sedikit para hadirin sekalian yang saya muliakan. Malam ini tema kita adalah meneguhkan cinta tanah air di tengah-tengah era globalisasi. Kenapa kita mengambil tema ini? Kita menyadari Bapak Ibu sekalian, situasi sekarang tentu berubah dibanding pada saat NU pertama kali dulu didirikan oleh para ulama, para kiai. Kita tahu NU latar belakangnya sebelum lahir sebagai organisasi pada tahun 1926 ada 3 forum yang melatar belakangi. 1, Taswirul Afkar. Ini tempat diskusinya para ulama, para kiai untuk menyikapi berbagai hal kaitannya dengan melawan penjajah dengan menggunakan sumber dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah itu baru kemudian lahir Nahdlatul Wathon, cinta tanah air. Sebab menurut kiai-kiai pada waktu itu, sebagai sebuah bangsa kita tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak punya tanah air. Tanah air menjadi mutlak, tanah air menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beribadah, yang memerlukan ibadah dan memerlukan apa saja untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yai-yai pada waktu itu mewajibkan bahwa kita ini harus punya tanah air. Sekarang baru kita rasakan bagaimana suku Rohingya, itu sebuah suku, sebuah komunitas, tapi tidak punya tanah air, akhirnya terusir dimanapun. Nah, oleh karena itulah kita sudah punya tanah air ini sudah merdeka, maka apa yang kita miliki ini harus kita pertahankan dalam keadaan apapun. Atas dasar itulah kita sengaja malam ini mengundang Pak Surya Paloh sebagai salah seorang yang kita anggap punya concern, punya perhatian, punya kapasitas untuk bicara soal cinta tanah air di tengah-tengah era globalisasi. Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan kegiatan malam ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian,
Tadi saya mengikuti ceramahnya Pak Surya Paloh pada saat melakukan konsolidasi partai beliau di Jatim Expo. Intinya beginilah kira-kira. Dulu ketika bangsa ini mau merdeka, sebagian menginginkan negara agama, sebagian lagi menginginkan negara sekuler. Perdebatannya tidak selesai-selesai. Akhirnya alhamdulillah Bung Karno beserta para tokoh-tokoh pada waktu itu memberikan satu gagasan jalan tengah yang bagus, yaitu dengan menawarkan Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara kita. Sayangnya menurut Pak Surya Paloh tadi, kita mungkin mulai abai, mulai meninggalkan Pancasila. Padahal Pancasila adalah salah satu solusi bagi kita semua sebagai sebuah bangsa. Pak Surya Paloh, di sini ada ulama besar dulu, namanya Kiai Yasin Yusuf almarhum. Rawahu Kiai Harun Ismail, salah satu santrinya pernah mengatakan begini. Pada waktu itu beliau menjelaskan begini, kalau kita ingin melihat pelaksanaan Pancasila di tengah-tengah masyarakat itu, lihatlah orang tahlil. Lihatlah orang tahlil. Orang tahlil itu secara langsung maupun tidak langsung sedang menerapkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kata beliau, yang pertama, di dalam tahlil itu ada salah satu ayat yang dibaca, yaitu Qul huwallahu ahad. Inilah sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap tahlil pasti dibaca salah satunya adalah Qul huwallahu ahad. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, di dalam tahlil itu tidak dibedakan orang Islam, non-Islam, NU atau bukan NU, siapapun boleh ikut. Tidak pernah kita dengar ada tahlil menyeleksi jamaah, menyeleksi hadirin. Kamu Islam apa bukan? Kamu Muhammadiyah apa NU? Kalau NU, kamu itu NU-nya yang sana apa NU-nya yang sini? Kamu itu majelisnya sini? Tidak, semua siapapun boleh ikut tahlil. Selama mau, selama bersedia. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di desa-desa Pak Surya Paloh, orang kalau tahlil itu semua sila. Duduknya sama seperti sekarang ini. Pak Surya sila, Pak Yainya sila, santrinya silo, sekjennya silo, semua silo, tidak ada bedanya. Antara pejabat, santri, kiai, orang biasa saja. Itulah persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kalau mau tahlil, biasanya saling musyawarah untuk menunjuk pemimpin tahlil. Yang satu mempersilahkan kepada yang lain mempersilahkan kepada yang sepuh mempersilahkan kepada yang lebih sepuh. Monggo yai, sampai terpilih salah satu yang dianggap layak untuk memimpin tahlil. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi musyawarah, tidak voting seperti kata Pak Surya Paloh. Tahlil itu memimpin, cari pemimpin itu tidak voting. Itulah tahlil yang keempat. Terakhir, setelah selesai tahlil, semua dibagi sama, berkatnya sama. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita di sini ini kemudian meneguhkan, melestarikan dan melaksanakan Pancasila di tengah-tengah kehidupan kita sebagai ideologi bangsa kita. Demikian Pak Surya Paloh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan saya nanti pada saat Pak Surya sambutan pidato, semua urusan konsumsi sudah selesai, jadi kita bisa mendengar lebih khusyuk. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin kaffah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin nahduh. Amma ba'du, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Yang kita banggakan dan kita hormati bersama, penceramah yang memang kita tunggu kehadirannya untuk memberikan pencerahan, Bapak Haji Surya Paloh beserta rombongan yang di sini diikuti oleh Sekjen Nasdem, Ketua Bidang Keagamaan Nasdem DPP Pak Hasan Aminuddin, dan PLT Nasdem Jawa Timur Pak Effendi Khoiri. Siyadatul Mukarram Romo Kiai Haji Ali Masyuri, Kiai Haji Zainuddin, Habib Abdurrahman Smith, dan kiai-kiai yang lain yang saya tidak sebut namanya tanpa mengurangi rasa takdim saya, para habaib, para ibu nyai, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama karena ini bulan Syawal dan masih suasana Hari Raya Idul Fitri, atas nama pribadi dan mewakili jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Kulla amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yang dilahirkan sebagai hamba Allah yang suci, penuh dengan kebahagiaan hidup, keberkahan dan keberuntungan hidup di dunia hingga kelak di akhirat, dan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Lebaran tahun ini suasananya terasa lebih penting karena kita, khususnya warga Nahdien Nahdiyat, sekarang berada di pintu gerbang menuju pelaksanaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, di mana Ketua Umum panitianya Bapak Imam Aziz hadir, Ketua Panitia Daerah, Wakil Gubernur Jawa Timur, Gus kebanggaan kita, Gus Saifullah Yusuf, yang makin hari timbangan badannya makin kurus karena mikiri muktamar, dan juga para masyayikh dari PWNU juga hadir, di mana muktamar kita mengusung tema meneguhkan Islam Nusantara untuk memajukan peradaban Indonesia dan dunia. Tentunya dialog malam ini, dialog kebangsaan dengan tema meneguhkan cinta tanah air di dalam menghadapi era globalisasi adalah sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial. Karena kita berada di era globalisasi, tahun depan kita akan menghadapi ASEAN Economic Community. Setelah itu akan ada APEC, Asia Pacific Economic Conference Organization. Setelah itu ada WTO,
di mana kita bukan hanya akan bersaing dengan negara-negara ASEAN, tapi juga negara Asia dan negara-negara dunia yang lain dalam era kompetisi global di berbagai aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, bahkan akidah. Disinilah perlu penanaman nasionalisme dan kecintaan tanah air agar supaya bangsa ini mampu bersaing dan keluar sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu komponen penting pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia akan selalu bersama-sama berupaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini sesuai dengan niatan suci dan cita-cita luhur para pendiri bangsa ini, yang termasuk di dalamnya adalah para ulama-ulama kita, sesuai dengan yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nahdlatul Ulama, kesadaran dan kecintaannya terhadap NKRI bukan hanya karena NU ini bagian dari Indonesia, tetapi digerakkan dengan pemahaman dan pandangan keagamaan yang menekankan bahwa hamba Allah yang mencintai bangsa dan tanah airnya adalah bagian kesempurnaan dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbul waton minal iman. Walaupun hadis ini maudhu, tetapi maknanya sahih, dan ini didukung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Sakhawi yang menukil dari Imam Asmu'i dalam kitab Fathul Bari, bahwa hadis hubbul waton ini walaupun maudhu tapi maknanya adalah sahih. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama akan selalu menggabungkan diri dengan siapapun yang berikhtiar bermuara kepada penghambaan terhadap Allah dan kemaslahatan terhadap masyarakat, utamanya mewujudkan cita-cita bangsa ini. Oleh karena itu dialog cinta tanah air mendatangkan Bapak Haji Surya Paloh adalah sangat tepat sekali, karena beliau adalah bapak bangsa ini. Beliau adalah tokoh bangsa Indonesia yang getol dengan teman-teman Nasdem meneriakkan restorasi Indonesia. Bagaimana supaya Indonesia ini kembali pulih, kembali berjalan sesuai dengan cita-cita leluhurnya, cita-cita bersama dari para pendiri negara ini, yang termasuk di dalamnya adalah para ulama-ulama sepuh kita. Oleh karenanya, bagi Nahdlatul Ulama, NKRI, bangsa dan negara ini adalah bagian daripada kehidupan. Terima kasih Pak Surya Paloh sudah rawuh ke sini, dan di samping tentu doa dari para masyayikh, para kiai, dan NU ini miliknya para wali Pak Surya. Ownernya itu aulia, kita ini coba pelaksana. Siapapun yang mendukung NU insya Allah akan mendapat barokahnya para aulia. Amin ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, barang siapa ngurus NU maka dia saya anggap santri saya. Barang siapa menjadi santri saya doakan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Malam gulita gundah dirasa, resah gelisah penuh emosi. Perdalam cinta kepada nusa dan bangsa dalam kancah era globalisasi. Memohon berkah kepada Allah
harapkan lancar maksud dan tuju. Putra Serambi Mekah Surya Paloh, ikut sukseskan Muktamar NU. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat saya muliakan para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, khususnya dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, para jamaah, dan wabil khusus tentulah Bapak Wakil Gubernur kita yang sekaligus menjadi Ketua Panitia Daerah dalam rangka niat baik kita bersama untuk menyelenggarakan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Gus Ipul yang saya banggakan. Tentu juga pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ini, Kiai Haji Mutawakil. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sungguhlah ini merupakan sebuah kehormatan tersendiri kepada diri saya untuk dimintakan berbicara, berceramah di hadapan Bapak dan Ibu, di hadapan para tokoh, para kiai, para ulama yang kita banggakan bersama. Sejujurnya saya ingin menyatakan, saya tidak mempunyai persiapan apapun juga pada diri saya. Saya berdialog dalam diri saya untuk menyatakan apa yang saya harus bicarakan. Dalam perspektif apa saya harus berbicara di depan forum yang terhormat seperti ini. Wabil khusus di tempat masjid yang kita banggakan bersama. Panitia rupanya telah memberikan tema seperti yang kita pahamin bersama, bagaimana meneguhkan cinta kita kepada tanah air di tengah-tengah suasana dan alam globalisasi yang ada ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Ipul, sebenarnya bagaimanapun juga cinta kebangsaan itu adalah sejalan dengan niat yang ada pada diri kita. Gus Ipul telah mengambil perumpamaan tadi ketika kita melaksanakan tahlilan, disitulah wujud kecintaan kita kepada tanah air. Telah dideskripsikan sembilan rupa dengan mengambil gambaran bagaimana Pancasila itu bisa dimanifestasikan melalui tahlil. Saya pikir saya sepakat, Gus. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan benarlah pikiran-pikiran seperti itu. Indonesia, tanah air kita. Tanah air sekaligus bangsa dan negara yang kita miliki. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, saya pikir luar biasa sekali. Maka tidaklah salah kalau kita memperkuat apa yang telah dititahkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ketika kita menjalankan syariat agama Islam yang kita miliki, maka cinta tanah air, cinta kepada negara, cinta kepada bangsa adalah sejalan dengan pendekatan nilai-nilai syariat itu sendiri. Islam sebagai agama yang kita miliki
dalam pemahaman dan terminologi yang saya pahamin dengan kesederhanaan yang ada pada diri saya. Terminologinya sederhana sekali. Islam artinya adalah ikhlas. Keikhlasan Islam. Maka bermula daripada keberkantatan pemahaman arti daripada Islam itu sendiri. Maka pikiran-pikiran besar yang konsisten selalu diperjuangkan oleh Islam adalah pikiran-pikiran yang moderat. Pikiran-pikiran yang moderat. Pikiran-pikiran yang begitu fleksibel, penuh dengan toleran, solidar. Itulah ada di dalam jiwa spirit Islam. Nah, posisi peran ini setelah saya mengikuti dari masa kecil saya, usia remaja saya, maka itu identik dengan apa yang selalu diperjuangkan oleh kaum Nahdien, kaum Nahdlatul Ulama di negeri ini. Dan itulah menyatakan saya tidak bisa menolak ketika Gus Ipul menyatakan, hadir, tolong berikan pandangan. Walaupun saya tahu dengan kesederhanaan pemahaman saya tentang Islam, dengan pemahaman saya yang begitu sederhana dari semua lika-liku agama Islam itu sendiri. Nah, pikiran-pikiran yang moderat dari Nahdlatul Ulama ini, saya yakinin dia ibarat pepatah menyatakan tidak lapuk dikenakan hujan maupun matahari. Dia tidak pernah out of date, tidak pernah ketinggalan zaman. Nah, bangsa kita memerlukan terus-menerus api dan spirit semangat, pola pikir di dalam semangat pikiran-pikiran yang moderat tadi. Bapak dan Ibu, para ulama, para kiai yang saya hormati, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada negeri kita. Kita diberikan sebuah positioning dalam posisi geografis kita sebagai suatu negeri yang luar biasa, diapit oleh dua samudera, Samudra India dan Samudra Pasifik. Secara demografis penduduk kita ini nomor 4 yang terbanyak di dunia. Iklim yang kita miliki luar biasa bagus, curah hujan sepanjang tahun, matahari yang bersinar sepanjang tahun, kontur struktur tanah kita subur, positioning kita 2/3 lautan, kita memiliki sekian belas ribu pulau-pulau, garis pantai kita adalah garis pantai yang salah satu terpanjang di dunia. Sumber reserve mineral kita luar biasa banyak. Semuanya ada sebagai kekayaan sumber daya alam kita. Kita juga bergerak dari sistem kesejarahan kita yang hebat. Dari apa yang kita baca, betapa kita sebagai satu bangsa yang besar sebenarnya. Maka timbul pertanyaan pada diri kita, kalaulah memang begitu sudah anugerah dari Sang Maha Pencipta kepada kita, kenapa kita belum bisa berdiri tegak dengan gagah untuk bisa menyatakan kepada diri kita, keluarga kita, kaum kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwasanya kita adalah bangsa yang hebat, bangsa yang hebat, yang berdaulat sepenuhnya. Apakah itu di bidang politik, apakah itu di bidang ekonomi, apakah itu di bidang sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan yang wajar sekali. Saya katakan wajar sekali. Karena apa? Karena daripada apa yang kita rasakan saat ini, Indonesia sudah bisa dikatakan mulai jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan bangsa-bangsa lain. Kita hampir tertinggal di semua aspek kehidupan.
Inilah yang menjadi kerisauan hati kita. Maka pertanyaannya kenapa? Kenapa kita bisa tertinggal? Itu lagi kembali berturut pertanyaan ada pada diri kita. Maka pertanyaan ini kalaulah kita ingin jujur menjawabnya, maka bolehlah salah satu, saya tidak katakan hanya satu-satunya, tapi salah satu yang menyebabkan kita semakin jauh tertinggal, karena kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Maka ketika kita tidak jujur pada diri kita sendiri, itu akan berimplikasi, akan bisa menimbulkan bermacam-macam konsekuensi yang tidak sehat. Inilah yang pernah ditekankan oleh para pendiri bangsa kita. Bagaimana sebagai satu bangsa agar kita tetap berpegang teguh kepada cita-cita kemerdekaan itu. Cita-cita kemerdekaan kita adalah bagaimana menghantarkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, berkecukupan, sekaligus mempunyai kebanggaan, harkat dan martabatnya sebagai anak bangsa. Itulah cita-cita kebangsaan. Itulah cita-cita kemerdekaan, intinya di sana. Nah, kalau kita tidak berpegang teguh kepada cita-cita kemerdekaan itu, maka perjalanan yang kita lampauin semakin menjauhkan kita daripada tujuan ataupun cita-cita kemerdekaan itu. Indonesia telah diingatkan berulang kali, haruslah berpegang teguh kepada satu sistem yang menjadi kesepakatan, landasan dasar, yang menjadi sekaligus alat pemersatu dari semua semangat kehidupan yang ada di negeri kita ini, yaitu ideologi. Ideologi. Nah, kita memiliki ideologi itu. Ideologi kebangsaan kita, yang tadi Pak Multakil katakan adalah Pancasila, benar sekali. Pancasila. Ideologi ini sebagai alat pemersatu. Tapi sayang, 1000 kali sayang, hari ini, saat ini, saya pikir kalau lagi kita jujur menilai diri kita, penempatan ideologi ini bukan lagi berada pada posisi di tempat yang terhormat. Dia sudah mulai terkesampingkan, tersudut-sudut di tempat yang tidak mendapatkan penghormatan sama sekali dalam pranata kehidupan yang kita miliki. Nah, ini bertolak belakang dengan kehidupan yang dialami oleh bangsa-bangsa lain di luar bangsa kita. Maka lihatlah kemajuan yang mereka capai. Ketika kita menyatakan bangsa kita ini adalah bangsa yang penuh dengan semangat dan sikap ramah tamah, sopan santun. Saya pikir dalam kehidupan kesehari-harian kita sudah semakin jarang melihat semangat daripada semua perilaku kehidupan warga bangsa kita yang penuh dengan semangat ramah tamah, sopan santun, yang muda menghargai yang lebih tua, yang tua juga menyayangi yang lebih muda. Gitu tidak kita lihat. Tapi bangsa-bangsa lain yang katanya tidak mulai mempunyai falsafah semangat keramah tamahan ini, mereka sudah menerapkan sekarang ini. Mereka sudah menghargai prinsip-prinsip perilaku sosial yang sebelumnya kita miliki. Kita memiliki itu semuanya, tapi hari ini kita sudah kehilangan itu. Nah, disinilah yang saya katakan terjadi lagi, bagaimana kita tidak konsisten memegang prinsip-prinsip kepribadian dasar kita sebagai satu bangsa. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini bangsa kita memang jauh sudah tertinggal kemajuannya di samping kemajuan bangsa-bangsa lain. Tetapi kemajuan yang saya maksud bukan tertinggal hanya di bidang pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan-jalan raya,
pembangunan gedung-gedung tinggi, pembangunan pelabuhan-pelabuhan udara, laut, komunikasi, dan sebagainya. Kita memang tertinggal di bidang itu. Itu yang dikatakan infrastruktur. Tapi yang menjadi kekhawatiran kita juga tertinggal di dalam kemampuan cara berpikir. Pola pikir kita sudah tertinggal jauh. Ini yang paling berbahaya. Maka suatu proses pendidikan yang memang berlangsung terus-menerus tidak boleh dihentikan. Kita sudah tidak bisa berharap banyak dengan pendidikan formal yang dialamin oleh anak cucu kita. Tidak boleh berharap banyak semata-mata. Baik itu pendidikan di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atas, dan seterusnya. Saya berpikir pendidikan itu harus tetap berjalan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan yang dimulai dari pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga yang memberikan dasar-dasar pembentukan karakter daripada seseorang yang akan lahir, maju, dan berkembang dalam kehidupan di bumi dan di negara bangsa yang kita sayangin ini. Ibu dan bapak yang saya hormati, Indonesia sedang mengalami sebuah krisis, multi krisis. Tapi krisis yang paling amat kita takutin, yang sudah ada di dalam kehidupan keseharian kita, adalah krisis moralitas. Saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana krisis moralitas ini berlangsung dalam kehidupan keseharian kita. Dewan Perwakilan Rakyat kita misalnya, sebagai institusi resmi yang ada di negeri kita, paling suka untuk membuat undang-undang. Memang tugasnya ya membuat undang-undang. Di samping pengawasan, di samping juga bagaimana mengawasin masalah keuangan, budgeting, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi kesedihan kita adalah undang-undang dibuat sebanyak mungkin, tapi bukan untuk diikutin dan ditaatin, tapi undang-undang untuk disiasatin. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi bangsa kita. Kehidupan kita sudah tidak sehat. Kehidupan daripada di mana orang mencari rasa keadilan, di sana tidak ada rasa keadilan itu. Orang mau menegakkan rasa kebenaran berdasarkan suatu keyakinan yang ada pada dirinya, di sana tidak ada rasa kebenaran itu bisa dia capai. Maka untuk mengatasi ini adalah tentu kita kembali kepada suatu apa yang menjadi modal dasar kita, kepribadian Indonesia sejatinya. Kita adalah masyarakat yang sebenarnya taat. Kita adalah masyarakat yang patuh. Kita adalah masyarakat yang loyal. Kita adalah masyarakat yang ingin bekerja bersama-sama di dalam semangat kegotong royongan itu. Tapi oleh satu situasi perkembangan zaman, ketika pemimpin-pemimpin tidak memberikan keteladanan, maka disinilah kerusakan sosial itu terjadi. Maka Pak Kiai yang kami hormati, ketika kita berhadapan dengan alam globalisasi yang ada ini, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang memang harus kita miliki di dalam menghadapi persaingan itu. Yang pertama adalah tentu kemampuan disiplin nasional. Kita harus memiliki disiplin nasional yang kuat. Ini yang harus pertama kita harus miliki. Kedua, kita harus memiliki juga etos kerja yang kuat. Kita mempunyai etos kerja kita yang kuat. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kita siap untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita untuk bangkit. Nah, ketiga persyaratan ini harus segera kita miliki ketika kita ingin berkompetisi dengan dunia yang
maju. Kita harus bisa mempersiapkan diri untuk siap berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain yang juga sudah maju. Maka saya berharap positioning para ulama yang memang sebagian besar para ulama kita ada di negeri kita ini adalah berasal bangkit dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, tetaplah menjadi pelita hati bagi anak-anak negeri ini. Tetaplah memberikan tausiah, pemikiran-pemikiran yang bisa disalurkan untuk membangun kembali kepercayaan diri para saudara-saudara kita yang sudah tidak lagi memiliki keterikatan pikiran yang sama, bahwasanya hidup di dunia ini adalah sementara. Ini yang kita harus berikan penyadaran. Bekerja kuat, menikmati rasa syukur, hidup di dunia dengan mantap, tapi juga dengan persiapan yang cukup baik menghadapi hari akhirat. Nah, pikiran-pikiran ini adalah memberikan kontribusi keseimbangan pada diri setiap individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah saya mengucapkan selamat kepada Gus Ipul, Kiai Haji Muttalibin, kepada para kiai, para pimpinan Nahdlatul Ulama, para jamaah yang ada. Mari kita sukseskan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dengan seluruh potensi dan kekuatan sinergi yang ada. Mudah-mudahan ini memberikan sesuatu yang tetap berarti, agar pikiran-pikiran besar Islam yang moderat akan tetap hidup di tengah-tengah pelita kehidupan masyarakat bangsa dan negara kita cintai. Dengan pikiran-pikiran moderat yang kuat itu, maka pikiran-pikiran syariat yang radikal insya Allah akan semakin hari semakin terpinggirkan dan terhapuskan. Maka itulah intinya kenapa saya berharap dan berdoa agar keluarga besar dan perjuangan Nahdlatul Ulama tetap harus tegak, mantap, semakin hari semakin kuat dan semakin disayangin oleh seluruh anggota masyarakat bangsa dan negara yang kita cinta ini. Intinya adalah pikiran-pikiran moderat tadi adalah merupakan bentengnya negara kebangsaan Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan inilah harapan yang bisa saya sampaikan melalui forum ini. Saya tahu dan menyadari betapa mungkin inti daripada ceramah saya ini tidaklah sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Tetapi yakin dan percayalah, sepanjang ada niat baik, sepanjang ada kejujuran di sana, maka betapapun kekurangan yang ada, insya Allah kita bisa perbaiki bersama ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa qarri wa syarri wa azim على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء ولا وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيب التاج والمعرج والبرق والعلم دافي البلاء والوباء والمرض، جسمه طاهر مطهر معظم منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على العلو والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، سيد الكون وسفي الثقلين، سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم،
سيد العربي والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين ومغاربين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل ذلي أهله اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل قصير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مكوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير يا رب حاجتنا إليك كثير يا رب وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نهب منك ونهب مما يهب منك نجنا مما يهب منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخرسنا بعينك التي لا تنام واغنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تحلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب نزلنا الرحمة بهذا المكان نزل بركة بهذا المجلس نزلنا الأمان بهذا المجلس وهذا الولاية إندونيسيا يا رب يا إلهي أنت المقصود ورضاك بالسلام حق نيات الخير ونيات الأمة بمؤتمر نحلة العلماء يا رب يا إلهي أنت المقصود ورضاك يا رب يا إلهي يا رحمن يا رحيم يا أول ويا آخر اكسر حاجتي يا فردود يا فردود يا سماد يا سماد نزلنا الرحمة نزل أمان بهذا أمة إندونيسيا يا رب يا إلهي نزلنا قريب نزل الرحمن يا رب اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد يا رب اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين يا إلهي turunkan rahmatmu kepada negara Indonesia ini ya Allah turunkan kasih sayang kepada setiap hati-hati umat Indonesia ini ya Allah berikanlah kerahiman di hati-hati mereka ya Allah berikanlah kekuatan kepada mereka untuk saling mencintai ya Rabb ya ilahi antal maqsudi wal ridhak ya muhawwil ahwal hawwil halana ahsanil hal ya Allah hanya kepadamu kami memohon ya Rabb dengan kekuatan doa ini ya Allah banyak doa-doa yang diangkat tangankan dari ibu-ibu yang mulia dari anak-anak kita ya Allah yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik
Engkau berikanlah kebaikan kepada hati mereka. Engkau tanamkan kedamaian di hati mereka. Engkau tanamkan persaudaraan di hati mereka. Engkau tanamkan kerabatan di hati mereka. Engkau tanamkan kedamaian, ya Allah. Hanya dengan kami memohon kepadamu, ya Allah. Nazzalna rahmah bihadzal daulah wal wilayah Indonesia, ya Allah. Nazzal barakah, ya Allah. Bisalama dunia wal akhirah zahir wa batin, ya Allah. Ya ilahi antal maqsudi wa ridhaq. Mari kita sama-sama. La ilaha illallah. La محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. وصل على سيدنا محمد كما تحب أن نصلي عليه. وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن نصلي عليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين صعني كله لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد البثير النذير والسراج منير. والحمد لله رب العالمين. مقبول 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 بسر الفاتحة. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ورثكم من الحرمان. انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ورثكم من الحرمان.